Halo gengs, apa kabar kalian di hari ini? Tentunya tetap jaga kekompakan dan selalu bersemangat ya. Manga One Piece chapter 1087 akhirnya sudah resmi rilis di minggu ini. Dan pada chapter kali ini juga kita akan melihat kembali pertarungan menarik antara Monkey D. Garp melawan Kuzan. Bukan hanya itu, Garp dikatakan berhasil ditikam oleh Shiryu dan mendapatkan luka yang cukup fatal. Kira-kira seperti apakah kelanjutan pertarungan mereka di Pulau Hachinosu? Namun sebelum kita lanjut, jangan bosan-bosan ya gengs untuk selalu mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya ya. Dan kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke isi chapternya. Chapter 1087 kita kali ini mendapatkan judul Battle Shipback. Chapter ini juga mendapatkan sebuah cover di mana Ace menggunakan apinya untuk memanaskan air untuk kapibara mandi. Chapter dimulai di markas angkatan laut G1. Brand New memperlihatkan kepada Jango dan Full Body reruntuhan dua kapal perang besar. Brand New menjelaskan bahwa itu adalah samsak kapal perang. Garp menggunakannya untuk melatih pukulan tinjunya. Brand New berkata, di sana ada dua kapal karena salah satunya digunakan oleh Aokiji. Garp dan Aokiji memiliki peraturan khusus. Mereka tidak pernah menggunakan haki atau kemampuan khusus apapun ketika mereka sedang meninju kapal-kapal ini. Cerita dipotong ke Hachinosu. Di sana, Garp masih melawan bajak laut Blackbeard. Garp telah melempar San Juan Wolf ke laut. Anak buah Blackbeard mencoba membantu Wolf karena dia akan mati karena tenggelam. Vasco Shot menyemburkan api kepada Garp menggunakan serangan yang disebut Heavy Drinker Furnace Flame. Garp memblokir serangan tersebut dengan menggunakan tubuh kroco-kroco Blackbeard yang telah dibentuknya sebagai tameng. Dan kemudian dia melemparkan tubuh yang terbakar itu di sekitar kota yang telah terbakar. Kemudian kita bisa melihat kapal yang membawa anggota SWORD dan para tahanan sudah berada di lepas pantai. Hanya Garp, Koby, dan Groose yang melawan seluruh bajak laut yang ada di pulau sendirian. Groose menanyakan sesuatu kepada Garp, tapi sepertinya Garp tidak mendengarnya. Kuzan pun bangkit kembali setelah sebelumnya terkena tinju Blue Hole milik Garp. Garp memberitahu Koby dan Groose untuk lari selagi dia menghentikan seluruh pasukan bajak laut Blackbeard sendirian. Koby melihat seorang wanita yang sedang diserang oleh bajak laut. Ketika dia ingin mencoba membantunya, Koby menyadari bahwa dia telah ditipu karena wanita itu ternyata adalah seorang bajak laut juga. Shiryu tiba-tiba muncul dan hendak menikam Koby, tetapi Garp memblokir pedangnya dan malah menikam tubuhnya. Garp meraih Shiryu dan melemparkannya ke tanah. Shiryu pun terluka tetapi dia masih bisa tertawa. Koby meminta maaf kepada Garp, tapi Garp mengatakan bahwa Shiryu sudah mengincarnya sejak awal. Garp pun menjadi melemah sehingga semua bajak laut Blackbeard terus menyerangnya. Bounty dari Garp bernilai 3 crowns atau setara dengan 3 miliar berry, yang mana nilai itu jumlahnya sama dengan harga dari kepala seorang admiral. Sebuah flashback pun dimulai. Kita bisa melihat Garp yang pertama kali bertemu dengan Kuzan. Chapter tidak mengatakan kapan pertemuan itu terjadi, tetapi Garp terlihat sangat muda saat itu. Kuzan muda meminta Garp untuk bisa menjadi muridnya, tetapi Garp menyuruh Kuzan untuk pergi dan berlatih dengan instruktur angkatan laut. Kuzan menolak dan mencoba meniru Garp dengan meninju kapal perang seperti dirinya. Semakin hari pukulan Kuzan semakin kuat hingga suara pukulannya pun sekeras pukulan Garp. Seiring berjalannya waktu, Garp semakin dekat dengan Kuzan. Garp bahkan menceritakan tentang keluarganya kepada Kuzan saat mereka makan cemilan bersama. Garp berkata, "Putraku menjadi seorang revolusioner, sungguh sial, dan cucuku berkata dia akan menjadi bajak laut." Mendengar itu, Kuzan terlihat kesal dan mengatakan jika itu semua tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kembali ke masa sekarang, Kuzan melapisi tangannya dengan teknik yang disebut Ice Glove.
Lalu Garp dan Kuzan meninju wajah mereka satu sama lain dengan haki, menciptakan sebuah ledakan besar dengan kilatan petir hitam di sekitar mereka dan sampai membuat mereka berdua terlempar jauh. Di sisi lain, Avalo Pizarro membawa sebuah senjata besar dari pulau dengan kemampuannya yang mana itu untuk menghancurkan kapal milik Garp. Di akhir chapter, kita bisa melihat Garp tergeletak di tanah dengan berlumuran darah. Lalu Garp pun berbicara kepada Koby. Koby, jangan panik, keadilan pasti akan ditegakkan. Dan penampilan dari Garp tadi menjadi penutup untuk chapter 1087 kita kali ini. Lalu untuk minggu depan, One Piece tidak libur dan akan ada sebuah color split untuk merayakan ulang tahun One Piece yang ke-26 tahun. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat.